Halo, pada kali ini ya kita akan mempelajari ya, terkait manajemen sumber daya manusia lanjutan. Yang mana di dalam rancangan pembelajaran semester kali ini adalah kelanjutan dari MSDM 1. Ya. Yang mana kalau di dalam manajemen sumber daya manusia lanjutan itu kita akan mempelajari terkait proses strategisnya ya di dalam pengelolaan aset tenaga kerja di dalam pengelolaan. Sedangkan kalau di dalam MSDM 1 itu terkait untuk dasar dalam proses rekrutmen maupun pelatihan dan pengembangan. Jadi di dalam manajemen sumber daya manusia lanjutan kita akan berfokus pada yang namanya capaian organisasi secara efektif dalam bentuk konsep. Nah, untuk di dalam MSDM lanjutan ini saya singkat ya, itu ada 3 SKS ya. Jadi kita akan belajar kurang lebih ya di dalam pukul 13 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat ya, yang mana total pembelajaran kurang lebih ada 150 menit. Nah, harapannya capaian pembelajaran di dalam MSDM lanjutan itu agar mahasiswa itu dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab di dalam proses sumber daya manusia atau di dalam keseharian. Dan harapannya mahasiswa itu mampu memahami adanya konsep keberlanjutan di dalam manajemen sumber daya manusia lanjutan. Nah, di dalam MSDM ini perkuliahan itu akan menjadi total 16 pertemuan, yang mana di pertemuan ke-8 dan di pertemuan ke-16 itu adalah ujian. Baik itu adalah ujian tengah semester hingga ujian akhir semester. Nah, sekarang saya akan memaparkan untuk kontrak kuliah ya, khususnya kontrak kuliah MSDM lanjutan ya. Jadi yang mana di dalam kontrak perkuliahan ini ya, perkuliahan itu metode kita adalah blended learning. Jadi kita 70% offline, 30%-nya adalah online. Online di sini kita pakai LMS ya, jadi memakai Sista untuk di Unaki ya. Nah, untuk bahan bacaan sendiri saya memakai acuan adalah Gary Dessler ya. Silakan saudara bisa kembangkan lebih lanjut lagi, sudah ada panduan di dalam kontrak kuliah maupun rancangan pembelajaran semester ya. Nah, untuk penilaian di sini kehadiran memang saya tinggikan ya, kehadiran yang semulanya 10%. Untuk kehadiran di dalam MSDM lanjutan ini adalah 20%. Hingga tugas itu juga 20%. Nah, baru di ujian tengah semester hingga ujian akhir semester saya samakan, yaitu adalah 30% dan 30%. Untuk nilainya juga adalah merupakan huruf mutu dari A hingga E ya, yang mana untuk angka skala adalah skala 0 hingga 4 ya. Nah, untuk tata tertib ya mahasiswa ya di perkuliahan dengan saya, khususnya di dalam manajemen sumber daya manusia, yang kita fokuskan di dalam tatap muka offline ya, berarti dimulai dari memakai pakaian yang sopan ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk memakai kaos ya, minimal kaos berkerah. Kemudian semua handphone harap di silent. Jika harus mengangkat telepon silakan izin ya, dan keterlambatan masuk di kelas itu maksimal 15 menit. Lebih dari itu tidak diperkenankan untuk masuk perkuliahan di mata kuliah MSDM lanjutan. Dan mohon untuk menjaga ketenangan dan kebersihan di kelas. Untuk dasarnya seperti itu. Dan lalu untuk tata tertib mahasiswa di dalam online, yaitu online di sini kita akan memakai Google Meet, ada kalanya kita memakai Zoom ya, di sini lebih fleksibel. Yang pasti mahasiswa diwajibkan untuk selalu on kamera ya, jadi tidak diperkenankan untuk off camera ya. Apabila ada hal-hal yang harus diganti atau ada di luar kesepakatan lagi yang harus disepakati ulang, nanti akan saya dan kita bicarakan kembali ya secara teknis dan di setiap acara perkuliahan, dan beritahuan terlebih dahulu ya, jadi tidak ada yang namanya terburu-buru ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya jelaskan ya dari segi rancangan pembelajaran semester, kemudian kontrak kuliah ya, dan sekarang kita bisa masuk materi di pertemuan kali ini. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Ya, kita bertemu kembali ya di mata kuliah manajemen sumber daya manusia lanjutan, yang mana di pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kalian ujian akhir semester, yaitu adalah pertemuan ke-15 ya. Sebelum memulainya kita berdoa dulu ya. Ya, jadi untuk waktu dan tempat dipersilahkan dengan kepercayaan agama dan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Amin. Oke, udah semuanya. Berarti ini kita absensi dulu ya Mas Mbak, karena sekarang kita memakai program LMS atau learning system ya pada dasarnya. Jadi silakan kalian absen dulu sebelum waktu absennya ditutup. Silakan absen dulu. Silakan absen dulu memakai handphone. Sambil saya cek ya yang sudah absen. Oke, sudah ada yang absen. Oke, absennya sudah semua ada di handphone masing-masing, bisa kalian refresh. Kita flashback dulu ya sebelum masuk yang namanya pembelajaran di pertemuan ke-15 ini ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Mungkin saya akan mengingatkan ya tentang work-life balance.
Menurut kalian work life balance itu apa? Bahasa Indonesianya work life balance itu apa sih? Keseimbangan kerja. Berarti menurut kalian keseimbangan kerja itu apa sih di dalam organisasi? Mengatur waktu sebaik mungkin. Oh, mengatur waktu sebaik mungkin. Oke, work life balance itu ya kodenya. Terus ada lagi? Kondisi di mana seseorang mampu membagi waktu, energi, dan perhatiannya. Oke, terima kasih. Jadi pada dasarnya ya, keseimbangan kerja atau work life balance adalah merupakan suatu hal ya di mana seseorang atau organisasi ya atau pekerjaan ya, orang di dalam pekerjaan itu dapat membagi waktu antara pekerjaan dengan kehidupan sehari-hari atau pribadi. Kita masuk ke pembahasan baru, tapi kita lihat dulu RPS ya. Jangan lupakan selalu dicek RPS-nya atau rencana pembelajaran semester. Kita masuk di pertemuan ke-15. Kalau saya terlalu cepat bilang ya. Mohon maaf, karena 15 itu kita review ya. Berarti otomatis saya akan mereview di pertemuan ke-14 ya. Yang mana saya mengajak kalian untuk memahami terkait tantangan masa depan ya di dalam MSDM ya, khususnya lanjutan karena fokusnya ke dalam konsep ya. Nah, itu harapan kita semua ya, terutama saya kepada kalian. Nah, di sini adalah bahan kajian yang saya selalu sudah bilang dari awal. Sebelum perkuliahan dimulai, kalian sudah harus mempelajarinya, dan di sini adalah indikatornya ya. Nanti kita akan belajar mereview ulang kembali ya di dampak AI ya, artificial intelligence sama otomatisasi, kemudian masa depan sumber daya manusia dalam GIJ ekonomi, hybrid, dan lain-lain, hingga inovasinya itu gimana sih ke dalam SDM keberlanjutan ya. Oke, kita mulai masuk materinya. Di sini sudah kalian pelajari ya, kan sudah keluar semua kan di sista kalian atau LMS kalian. Jika memang merasa belum terbaca bisa di-refresh karena sudah dikirim semua ya. Oke, nah sekarang ini saya mengajak kalian untuk refleksi ya, refleksi diri, yaitu dengan judul memahami tantangan masa depan dalam MSDM. Manajemen sumber daya manusia itu yang berhubungan di dalam apa sih dalam perusahaan, yaitu apa? Ada perekrutan, ada pelatihan, ada pengembangan, ada apa lagi? Kompensasi, ya kan? Kemudian ada bagaimana cara kita bisa mengurangi tingkat stres untuk karyawan di dalam organisasi. Nah, refleksi kalian ya, mungkin saat ini masih mahasiswa ya, banyak yang belum bekerja, tapi pastinya kan SDM internal itu ada ya. Pola asuh, atau misalnya kalian sudah mengekos sendiri, tidak tinggal dengan orang tua, tetap ada kayak namanya mengatur diri sendiri, berarti SDM dalam diri sendiri. Berarti menurut kalian, apa yang kalian dapat dengan judul ini nih? Ada tulisan tantangan masa depan dalam MSDM. Apa yang keluar di benak kalian pertama kali dengan membaca tulisan ini? Tantangan di dalam MSDM itu apa sih? Kalau kalian kaitkan dengan revolusi industri 5.0, apalagi sekarang sudah 6.0, tapi kita fokuskan ke dalam teknologi. Ada perubahan teknologi yang semakin apa nih? Nah, berarti di sini tantangannya ke MSDM apa? Berarti karyawan atau orang-orang dalam organisasi diajak untuk bisa melek teknologi ya, untuk bisa melek teknologi, dan yang mana untuk memahami teknologi yang berbasis otomasi atau otomatisasi otomatis ya dengan AI itu tidak mudah karena akan menyebabkan sebuah kesenjangan ya kan. Oke, baik, kita mulai masuk ya di slide pertama. Nah, ini adalah merupakan sebuah transformasi digital dan perubahan sosial ekonomi. Itu pastinya selalu akan menciptakan sebuah tantangan ya, tantangan yang baru. Tantangan apa sih? Tantangan dalam menghadapi semakin berkembangnya teknologi. Berarti kalau kita mengarah ke hal negatif ya kan, berarti manusia pekerja ini nanti akan dikalahkan oleh mesin. Ya kan? Nah, maka dari situ kenapa kok disebut tantangan? Karena ini PR bagi perusahaan untuk meningkatkan yang namanya sumber daya. Khususnya di sini berarti adalah siapanya? Bendanya apa manusianya nih? Kalau di SDM, manusianya. Berarti gimana caranya? Semua tingkatan manajemen, yaitu adalah ada tingkatan manajemen ada berapa? 3, ada top, middle, level, hingga karyawan. Gimana caranya dalam berbagai tingkatan itu bisa memahami dan mempraktikkan langsung apa yang dimaksud dengan transformasi digital. Misalnya, kita flashback yang kemarin, rekrutmen, berarti cara men-screening pakai aplikasi. Tapi negatifnya dari screening adalah kadang kurang bisa membaca dengan jelas atau tidak transparan. Efektifnya cepat bisa ditarik langsung. Makanya saya selalu berpesan ke kalian, ketika kalian nanti mendaftar cari kerja dimintanya A, ya udah nggak usah lebay. A ya A. Itu contoh saya pernah baru aja kemarin ya kan, bikin saya bagus-bagusin. Tapi ternyata ketika saya lihat senior yang sudah pernah membuat sebelumnya, itu malah jadi sebuah kefatalan ya, karena tidak diminta.
Jadi silakan ikutin. Nah, itu yang dimaksud tantangan di dalam SDM-nya itu. Gimana caranya menciptakan sebuah teknologi digitalisasi yang minim akan yang namanya ada human error atau system error ya. Itu PR-nya di situ. Ditambah lagi yang paling utama adalah modal atau capital ya, dari mengembangkan sebuah teknologi yang tepat guna ya. Maka dari itu, karena banyaknya tantangan yang fokusnya terhadap ketenaga kerjaan ya, berarti organisasi itu harus apa? Adaptif, berarti harus bisa apa? Adaptif, inovatif. Berarti harus bisa berpikir maju, harus bisa berinovasi, mengembangkan gimana nih caranya di masa yang akan datang perusahaan itu tidak kekurangan tenaga kerja, atau mengembangkan tenaga kerja di era transformasi digital. Ya, berarti semuanya sudah basisnya memahami, melek betul apa yang namanya otomatisasi dari sebuah perkembangan teknologi ke arah sumber daya manusia. Di sini sekali lagi ngomongin apa sih? Misalnya ngomongin big data. Berarti HRIS itu singkatan dari apa, Mas, Mbak? Human Resource Information System. Nah, berarti di situ kan harapannya di dalam era teknologi itu adalah big data. Berarti gimana caranya AI atau artificial intelligence itu bisa mengikuti. Nah, menurut kalian AI itu tuh tentang apa sih? Suatu alat bantu untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi bukan pengganti manusia ya, tapi untuk membantu manusia. Oke, berarti kalian harus pahami di sini ada kalimat organisasi harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan ekspektasi tenaga kerjanya. Tadi saya bilang kalau di dalam teori, maksudnya ekspektasi itu gimana? Adalah forecasting, peramalan tenaga kerja yang mengikuti dengan berkembangnya teknologi. Berarti sekarang mau di bagian apapun nanti di organisasi, diharapkan skill dasar dari calon tenaga kerja adalah memahami atau melek teknologi ya, yang dimaksud itu. Sekarang kita masuk ke dalam peran strategis manajemen sumber daya manusia di era digital ya. Sekali lagi, kalau digital itu bisa dipegang nggak? Tidak bisa ya. Digital itu lebih ke perangkat lunak ya. Jadi yang mau diomongin di dalam MSDM, saya singkat MSDM ya, itu maksudnya biasanya kita kan kalau dokumentasi itu kan semua bentuknya berkas fisik ya. Nah, dengan adanya digital diharapkan lagi itu nggak hanya administratif manual ya, tetapi apa, sudah mengarah ke dalam apa, filing, e-filing, tulisannya filling. Jadi membuat suatu simpanan dokumen bentuknya soft file ya. Berarti salah ya kalau administratifnya masih manual? Tidak ada yang salah, biasanya yang benar-benar vital atau membutuhkan data cepat biasanya memang dipersiapkan manual, tetapi untuk selebihnya dilarikan ke dalam digital yang dimaksudin di sini. Makanya bilangnya adalah apa? MSDM tidak lagi hanya administratif, tapi strategi dalam dukungan produktivitas ya. Produktif ya, lebih berarti yang diomongin di produktivitas ini adalah efisiensi dan efektif ya di dalam menyimpan berbagai data. Ya, kemudian mendukung inovasi perkembangan. Di sini apa sih? Jangan terlalu kaku terkait tenaga kerja, jangan terlalu kaku terkait masalah perekrutan ya, tapi bisa dengan pelatihan, pengembangan, atau bisa kompensasi. Kemudian pelatihan di sini juga jangan fokus hanya kepada terkait skill, tapi bisa dengan melatih tentang emosional ya, yang terkait stres kemarin ya kan. Hingga perubahan budaya kerja, kalau kalian masih inget ya, yang ada freeze, unfreeze, dibakukan, itu teorinya siapa? Yang keras. Lewin ya, tulisannya Lewin. Jangan kalian lupakan ya, perubahan budaya kerja. Sama saja sih, budaya organisasi, perubahan organisasi, karena organisasi yang bagus itu untuk mentargetkan ke arah yang adaptif itu pasti harus ada yang namanya perubahan budaya kerja ke arah keberlangsungan. Seperti itu. Ya, nah salah satunya bisa kalian ingat lagi teorinya si Leeuwenhoek ya, kalau tidak salah. Itu ada 3 tuh simple, walaupun nanti kalian kembali lagi ada yang 8 tahap. Pada dasarnya tidak ada yang salah, sekali lagi. Hanya saja kalau yang ketiga terlalu simple karena lebih keras kalau kalian cermatin lagi untuk teorinya. Karena mulai dihancurkan pemahaman yang lama, diperkenalkan dalam waktu singkat, disetelkan. Nggak semuanya bisa langsung menerima. Kadang ada yang namanya kaget, nggak menerima, turnover, berarti itu adalah shock culture, ya kan? Tapi kalau kalian nanti berkembang lagi ada 8 tahap, lebih lama lagi, bertahun-tahun. Tapi pada dasarnya perubahan budaya kerja itu baik untuk keberlangsungan hidup suatu perusahaan, apalagi yang berhubungan di dalam tenaga kerja ya, dalam pengembangan tenaga kerja. Nah kemudian, ini ngomongin AI nih. Dampak AI dan otomasi terhadap dunia kerja. Harus kalian pahami dulu, AI itu alat bantu ya. Semuanya alat bantu sebenarnya, AI otomasi. Tapi AI ini harus dituntun. Ya, jadi AI ini kayak merupakan sebuah mesin learning atau robot ya. Nah kalau otomasinya, cara bekerjanya
Pahamin ya di situ ya, alurnya bisa AI, otomasinya alur pekerjaannya. Simpelnya seperti itu. Berarti dampaknya apa nih dengan adanya AI dan otomasi? Otomasi sekali lagi itu serba yang namanya enter langsung jadi prosesannya, ya. Dan dia ini tidak ada namanya manual. Manual itu sudah nggak ada. Kerja tradisional itu tidak ada, ya. Berarti apa? Di sini saya menjelaskan secara positif. Ada banyak sekali, ya. Tapi yang paling mendasari biasanya adalah menggantikan pekerjaan yang berulang. Maksudnya biar nggak kerja 2 kali. Ya, apalagi ini penting banget kalau ngomongin terkait perusahaan manufaktur yang memproduksi secara berkala atau langsung dalam satu waktu, ya. Nah, berarti untuk mesin ini atau robot bisa kalian kembangin ya, bisa mesin, bisa robot, itu menggantikan pekerjaan berulang. Itu maksudnya apa? Harapannya dengan adanya otomasi dan AI itu mengurangi adanya human error atau sistem error. Itu. Tapi apakah bisa menjadi dampak yang negatif? Oh, selalu bisa. Makanya saya selalu menjelaskan ke mahasiswa, AI itu tidak bisa menggantikan. AI itu ada waktunya, harus pemeliharaan, harus pengembangan. Itu siapa? Ya manusia yang bikin. AI itu buatan manusia, bukan kita yang diciptakan oleh AI. Seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya negatifnya di poin 1, tetap bisa. Hanya saja kalau misalnya mungkin ada terbesit di pikiran kalian, lah sama-sama bisa error, ngapain ada AI malah ngabis-ngabisin. Oh, jangan salah. Walaupun sempat error, tidak sefatal ketika zaman manual. Kalian bisa buka lagi SDM di dasar-dasar awal, di dasar dari pengantar SDM. Ketika kalian belajar SDM 1. Yang dulunya masih bermanual, fasilitas bahkan listrik ini belum ada. Kerja dibayar hanya ketika dia target, misalnya yang bikin 100 lampu, hanya nyampe 50 lampu, ya udah nggak dibayar. Itu sudah memakan HAM dari tenaga kerja, hak asasi manusia dalam konteks tenaga kerja. Nah, kalau dengan adanya AI, otomasi ini lebih efisien. Sebenarnya kalau dibilang efisien, nggak terlalu ya, karena modalnya juga besar. Tapi ini kalau sudah berjalan menjadi efisien. Tapi yang paling utama adalah efektif dari yang poin pertama ini. Efisiensi itu yang berhubungan dengan uang, modal, capital, ya, efektif waktu. Nah, di sini pada dasarnya kalau sudah berjalan, hemat. Daripada harus membayar tenaga ahli administratif, tenaga ahli ABCDE. Nah, seperti itu. Kemudian reskilling dan upskilling, skill kemampuan ya. Menciptakan kebutuhan keterampilan baru. Jadi jangan kaget kalian, mumpung kalian ini masih kuliah. Kalian kan sudah disuruh tuh, bahasa Inggris oke, Microsoft Office oke. Nah, kembangin dunia digital. Misalnya apa nih? Bikin sebuah desain, bikin sebuah apa Mas Mbak? Blog, aplikasi. Nah, seperti itu mulai dilatih, apalagi ini kalian anak manajemen, bakalnya kalian menjadi seorang pengusaha atau pelaku ekonomi. Nah, mulai dikembangkan. Next slide. Nah, di sini saya pakai teorinya Christensen ya. Boleh kalian Stephen, mungkin bisa kalian googling aja karena MSDM-nya kok Stephen. Gary Dessler ya. Kalian boleh kembangkan Gary Dessler di dalam teknologi. Jadi di sini ada namanya teori pendukung namanya disrupsi teknologi. Maksudnya disrupsi itu apa? Dengan adanya teknologi itu mengubah semuanya termasuk pasar. Pasar nih, pasar dalam ekonomi ya. Maksudnya apa? Struktur pasar. Sekarang menjadi, kalau 2024 kemarin saya berani menjawab kalau kita itu tidak masuk pasar bebas. Tapi di memasuki bulan Juli ini 2025, kita benar-benar mendekati masuk pasar bebas ya, karena dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin luas, apapun bisa kita selami. Selami di sini kita bisa masuk nih, kita bisa mulai ekspor bahkan impor barang dengan membuat dengan mengirimkan atau membuat apa yang sudah menjadi legalitas itu dengan mudah karena bantuan sebuah pihak ketiga, dan itu tidak menutup kemungkinan dari adanya otomasi itu sendiri dengan bantuan AI. Jadi itu bisa mengubah struktur pasar. Dampak kerja sangat drastis di sini, bisa naik bisa turun, bisa positifnya apa? Pasar bebas itu sebenarnya nggak masalah. Tapi dulu definisi dari pasar bebas itu ketika penjual pembeli bisa bertemu dan bisa bertransaksi semaunya, seenaknya, sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar. Itu kan tidak sesuai dengan prinsip kita ya, sebagai sistem ekonomi Pancasila, ya kan? Karena kita fokusnya ada demokrasi, sistem ekonomi demokrasi atau Pancasila. Jadi, tapi dengan ada teknologi ini, maksudnya ke arah positifnya apa? Gampang untuk menjalin kerjasama itu. Jadi kalian harus mengarahnya ke hal-hal yang benar-benar positif. Tapi kalau mengarah ke negatif, struktur pasar jadi nggak jelas. Jadi chaos di sini sudah semuanya boleh masuk bebas ini. Bahkan yang misalnya nih ambil sampel produk ganja di Thailand, menurut kalian sudah legal belum?
Wah, kalian ketinggalan berita ya. Oke. Di Thailand ganja itu sudah legal. Di mana-mana kalian pasti lihat ada minuman ganja, buka YouTube aja ya. Jalan-jalannya lewat YouTube aja. Di market-market tuh kalian sudah lihat snack ganja. Saya tuh mau nyoba tapi khawatir ya. Nanti habis itu melayang kan. Nah, kemudian itu negatifnya. Tapi kalau misalnya ngomongin pekerja secara drastis, ini harapannya ke arah yang naik, yaitu apa? Mempercepat waktu. Ya, itu yang dimaksud pekerjaan secara drastis. Ya. Jadi kalian harus pahami dulu dari hanya sepenggal kalimat ini, satu kalimat ini maknanya banyak sekali, Mas, Mbak, ya kan? Makanya perusahaan harus gimana nih? Organisasi harus apa nih? Jangan sampai tertinggal, berarti harus ngikutin. Mengikutinya berupa apa? Berinovasi, beradaptasi, adaptif itu. Ya, makanya ketika kita produktif, ketika kita pandemi lalu, beberapa tahun lalu, itu benar-benar PR sekali buat apalagi perusahaan tradisional ya. Buat kalian perusahaan tradisional itu seperti apa? Perusahaan yang pola kerjanya itu masih serba manual, Mas, Mbak, ya. Masih pemasarannya door to door. Ya kan, iklan masih oke lah sama-sama di kita tapi berbayar besar-besaran di situ. Nah, nggak cuma itu hanya simpel, apalagi yang kelontong bisnis tradisional kayak kelontong. Nah, sedangkan untuk perusahaan besar itu pun juga nggak luput ketika pandemi kemarin. Ya karena apa? Minimnya wawasan terkait teknologi. Waktu itu AI itu kan mulai muncul ketika pandemi ya. Tapi banyak sekali perusahaan yang bukan bergerak di bidang digital hampir kolaps atau bahkan kolaps. Terus gimana nih caranya biar bisa bertahan? Kata-kata ini adalah perusahaan atau tertinggal, dalam arti jangan sampai tertinggal, ikutin inovasi. Berarti harus gimana? Capital itu sekali lagi, perusahaan besar itu pasti punya hutang, Mas, Mbak. Jadi kalau kalian beralaskan terkait modal atau capital itu salah besar. Ya, tetapi kalau kalian beralaskan dengan mencari sumber daya yang terbatas itu memang PR. Terus gimana? Gak harus dengan rekrutmen, tapi melakukan pengembangan terhadap karyawan di dalam perusahaan. Makanya kenapa ada kata-kata perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih baik. Silakan dari sini ada yang ditanyakan, refleksi kalian. Mungkin kalian bisa menceritakan dari ini, Bu, iya nih udah terjadi nih, Bu, di keluarga saya atau di kehidupan saya. Sekarang serba ini saya mau cari berita aja, simple. Nggak apa-apa walaupun sampelnya bukan tenaga kerja, tidak apa-apa. Silakan. Ayo. Oh iya, silakan Mbak, siapa Mbak? Oh iya, Mbak Isna, silakan Mbak. Ini mau refleksi, mau bertanya? Oh, silakan. Dari teori Kristen yang tadi disebutkan itu mulai dari bawah, kalau diterapkan di dalam perusahaan itu bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi saya masuk dulu yang ditanyakan sama Mbak Isna. Ini ya, Mbak Isna tadi bertanya terkait Kristen ya. Maksudnya Kristensen ya. Kalau diterapkan di perusahaan itu seperti apa? Jadi gini, ngomongin teknologi kita akan berfokus kepada SDM-nya. Berarti saya mulai dalam sisi rekrutmen. Dimulai dari mana? Memperkenalkan yang namanya screening berbasis teknologi. Namanya adalah, ada yang ingat? Saya pernah menjelaskan, lupa. ATS. Apa itu? Applicant Tracking System. Nah, ATS di sini masih dalam bentuk otomasi. Ya, karena semua yang nyeting kita. Nah, yang maksud AI-nya di dalam Kristensen ini, saya kembangkan AI-nya ya di Kristensen ini, adalah sudah memakai chatbot. Ya, yang mana pertanyaan-pertanyaan itu sudah kita setting di awal, nanti yang men-screening adalah benar-benar dibantu oleh AI. Jadi di awal adalah perekrutan. Perekrutan itu sudah screening, pakai ATS maksud saya. Nah, di dalam applicant tracking system ini, dia tidak hanya screening itu kan awal mula. Kalau sudah baru dalam tahap interview. Interview di sini maksudnya apa? Basis teknologi dengan memakai Google Meet, Zoom, ya kan? Dengan ada bantuan dari AI-nya di mananya nih? Adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah keluar sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi dimulai, kalau SDM berarti dimulai dari rekrutmen dulu. Nah, KPI, Key Performance Indicator, kemudian bisa pakai MBTI. Nah, disitulah peran teknologi berjalan. Akhirnya bisa nih, ya, screening lagi, mencari karyawan yang layak untuk dipromosikan minimal dari kompensasi tanpa membeda-bedakan, karena di sini sifatnya harus transparan. Jadi harus ada evaluasi yang dikumpulkan. Jadi harus melibatkan tenaga kerja. Seperti itu Mbak Isna. Itu mungkin garis besarnya ya. Kalau mau luas lagi lebih luas. Oke, terima kasih Mbak Isna. Ada lagi? Kalau nggak ada bisa bantu, sudah jelas atau masih ada? Oh ya, silakan. Dengan Mas siapa? Kata tim yang saya dengan Arya. Oh ya, mau menyangga, mau refleksi atau mau bertanya? Oh, bertanya silakan.
membahas tentang work life balance. Ya, oke, berarti keseimbangan Gimana kerja. AI itu bisa membantu HR dalam menjaga keseimbangan kerja dan hidup work life balance. Oke, jadi terima kasih sebelumnya ya. Work life balance itu sekali lagi terkait keseimbangan kerja ya. Berarti tenaga kerja yang bisa memisahkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Tapi yang dimaksud di work balance ini untuk perusahaan adalah gimana caranya perusahaan itu bisa memberikan waktu kepada tenaga kerjanya agar tidak mengganggu kehidupan pribadinya. Nah, berarti peran AI di keseimbangan kerja atau namanya work life balance itu di mananya? Work life balance salah satunya terkait jam kerja. Ya, berarti jam kerja di dalam work life balance adalah fleksibel. Ya, yang mana bisa dengan kalian shifting atau bisa dengan kalian jam 8 kerja. Kemudian AI-nya ini di mana? Yaitu adalah pengingat alarm kalian. Ketika sudah waktunya selesai, kalian diingatkan. Simpelnya, AI sekali lagi itu adalah machine learning yang terotomatisasi atau bisa robot. Contoh simpel, perpustakaan. Ketika jam 12 TET atau jam 4 TET akan mengingatkan kalian. Nah, perannya di situ dari sebuah program. Jadi pada dasarnya AI ini sekali lagi hanya membantu. Tapi kalau untuk pekerjaannya tetap kita. Kemudian di work life balance masih ingat remote working, bekerja secara remote terkontrol, berarti boleh dilakukan di luar, ya. Nah, berarti peran AI-nya ini mana? Ngasih tahu kalian ada di mana. Pakainya apa nih? Coba kalian pakai saja WhatsApp, sudah ada AI-nya kan? Tracking. Nah, di situ AI berjalan. Ya. Ini bener nggak posisinya di rumah? Walaupun sekali lagi namanya remote working itu bebas ya, yang penting laporan kalian. Tapi yang mau diomongin di situ bisa ngelacak kalian tuh beneran lagi survei nggak? Misalnya kalau kalian tenaga lapangan, biasanya remote working itu lapangan. Itu berjalannya di situ. Jadi itu lebih mengefisiensikan. Terus kemudian AI ini bisa dengan pengembangan dalam interface. Sebenarnya interface saja nggak ya, itu lebih ke otomatisasi ya. Tapi maksudnya di AI sini bisa ngasih tahu beneran nggak ketika pimpinan ingin membuktikan bener nggak ada di lokasi itu. Si AI ngomong, si mesin ini ngomong kalau benar ada di sekitar itu di jam segitu lagi seperti itu. Lagi bekerja maksud saya. Seperti itu. Jadi peran AI itu nggak cuma work life balance ya, tetapi di dalam MSDM itu sangat membantu sekali, bukan sangat penting. Kalau saya bilang penting nanti kalian akan berasumsi berarti manusia nggak usah ada ya Bu, hilangin aja ya, malah enak dong perusahaan pakai mesin. No, salah besar. Kecuali kalau memang basic kalian adalah perusahaan digital, itu memang seringnya konten-konten yang basisnya lunak, itu beda lagi, jangan terlalu kaku. Saya ngomong ini secara umum. Berarti kalau kami di dalam SDM ya, peran AI itu untuk membantu di dalam mengefisiensikan dalam pekerjaan, tapi proses kerjanya tetap kita. Pola kerjanya dibantu AI biar waktunya lebih cepat. Contoh ini realita. Saya sedang lagi mengikuti satu beasiswa. Nah, tetapi waktunya sangat mepet. Dan kalau saya kerja sendiri itu udah PR sekali karena waktu ya, saya dikasih deadline yang hitungannya nggak ada seminggu, fatal sekali kan. Akhirnya apa? Saya dibantukan oleh sebuah program yaitu namanya AI. Yang mana AI ini membantu ketika saya bingung. Bingungnya apa misalnya? Ketika saya bikin proposal, saya tuh mau bertanya, untuk sumber ini tuh sumber apa saja, sudah itu bisa membantu. Tetapi untuk eksekusinya berarti di sini saya sudah dibantukan oleh AI. Waktu saya lebih fleksibel. Itu maksudnya apalagi di dalam perusahaan yang profit ya. Dimulai dari proses rekrutmen itu awal mula adalah screening. Tapi sebelum screening ya tetap harus tahu dulu ya yang dibutuhkan perusahaan itu apa. Kalau sudah peran AI-nya itu mulai dari screening itu sudah bisa. Tapi teorinya gampang, realitanya masih sulit AI itu dijalankan. Karena apa? Saya yang menjalani sendiri, entah mungkin mbak-mbaknya mungkin yang pernah beli barang di online terus yang jawab chatbot, puas nggak kalian? Saya sejauh ini nggak puas. Saya spam langsung call center. Nah, itu yang perlu diperbaikin. Mungkin yang akan saya tambahkan ya, pada dasarnya di dalam tantangan di dalam SDM itu adalah pengembangan ya. Jadi perlu adanya upgrade yang lebih baik lagi. Gitu? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Oke, berarti karena kita sudah ya, tadi sudah pengenalan lagi tentang materinya, sekarang kita kuis ya. Kuisnya memakai LMS-nya Sista. Silakan persiapkan kertas, silakan dikeluarkan kertas kalian masing-masing. Nah, jadi ini nanti kuisnya tetap ditulis tangan dan sudah dijadwalkan di Sista. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan, waktu hanya 5 menit. Oke? Mungkin cukup sekian ya atas pemaparan dan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Dan semoga dapat menambah ilmu kalian. Jadi sebelum kalian lanjut dulu karena waktunya masih ada 5 menit lagi, saya closing dulu. Berarti kita tutup dengan doa penutup. Silakan kita
saya mengikuti keyakinan saya sebagai Islam ya. Silakan kalian mengikuti sesuai dengan agama kalian ya. Bagi yang Islam bisa bilang alhamdulillah, oke? Alhamdulillah. Terima kasih tepuk tangannya.